Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para pejabat, para tokoh masyarakat, khususnya pengasuh pondok pesantren At-Tamaddun Al-Islami, Kiai Furqan, Kiai Khalik Zayadi, dan semua keluarga besarnya, beserta semua para pengasuh dan para asatidzah, para wali santri, para santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah banyak tanda-tanda rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Di antaranya turunnya air hujan. Ini adalah rahmat yang besar daripada Allah taala. Walaupun dari satu sisi menyusahkan kita karena becek tanahnya, tapi dari sisi yang lainnya rahmat Allah itu banyak turun kepada kita, karena sebab air tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh, sebab air maka kita bisa minum, sebagaimana Allah Ta'ala firman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan karena air itu segala sesuatu itu hidup, sehingga pasti rahmat itu turun untuk kita semuanya. Semoga rahmat itu benar-benar tertanam di dalam diri kita semuanya, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua dosa-dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, anak-anak kita semuanya diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, dan semoga kita semuanya termasuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebetulnya saya bisa bahasa Madura, tapi bahasa Madura saya itu kasar. Jadi saya punya ibu Hubabah Khadijah bintil Habib Muhammad Duan, kalau beliau berpesan kepada saya, kalau ada kiai jangan bahasa Madura, takut cangkolang katanya. Jadi alhamdulillah di sini banyak kiai, saya mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Madura, takut sampai luput-luput, takut lopot-lopot, akhirnya kaula cangkolang. Minta maaf kiai, minta maaf semuanya yang mendengar, saya campur-campur saja. Alhamdulillah, sungguh sangat bahagia kami, walaupun dalam keadaan letih yang sangat luar biasa, karena semalam acara selesai di Balikpapan jam 1 malam. Tadi dari pesawat jam 11 langsung ke tempat ini, dan dari sini langsung ke Sumeneb, nanti habis maghrib ada acara lagi. Tapi alhamdulillah melihat orang-orang kanjen nikah seneng golah bunga elang lesonane ke elang. Moga-moga kaula sadaya nikah benia kompol eka anje perak semangken bayi, tapi insyaallah semangken juken pagi akhirat kala ben Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, yang harus kita syukuri dengan syukur yang tidak ada habis-habisnya adalah kita semuanya termasuk orang yang memang direncanakan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di dunia dalam keadaan bahagia. Karena mohon maaf, banyak orang yang salah sangka dan salah kaprah, disangkanya bahagia itu adalah materi, uang yang melimpah, rumah yang mewah, mobil yang megah, istri yang cantik, suami yang tampan. Padahal tidak, kebahagiaan itu bukan itu rupanya. Tapi kebahagiaan itu adalah rasa yang ada di dalam dada kita, yang kita merasa bahagia. Bahagia ketika membaca Al-Quran, bahagia ketika sholat 5 waktu, bahagia ketika kita bisa berbuat kebaikan, bahagia kita bisa hadir majelis taklim. Itu adalah kebahagiaan.
Kebahagiaan yang semacam inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam doa-doanya, ya Allah berikan kebahagiaan kami di dunia yang bersambung dengan akhirat. Tapi kalau kebahagiaan yang berupa kebahagiaan yang kita selalu khayalkan dan sering khayalkan, yaitu berupa uang yang melimpah, mobil yang mewah dan sebagainya, itu adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang menipu. Kebahagiaan yang sementara Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, la tabhasu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan sekali-kali kalian mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, apa itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW menjawabnya, kebahagiaan rohatun fid dunya, kebahagiaan di dunia tidak ada. Jadi kalau kita ingin simpulkan, hidup di dunia ini bagi mereka yang hidup di kota, maupun yang hidup di desa, maupun yang laki-laki, begitu pula yang perempuan, yang dewasa, yang kecil, semuanya itu, kehidupan itu cuma ada dua macam. Tidak ada macam ketiga. Macam yang pertama, hidup di dunia tidak enak, tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak, tapi tidak nyaman menjalaninya. Semua orang seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sekarang berada di dalam acara ini maupun di luar sana, semuanya seperti itu. Semuanya bekerja. Semuanya sedang diuji. Semuanya sedang dicoba. Tapi yang paling berbahagia di antara mereka adalah mereka yang berada di dalam ranah taufik dan hidayah. Oleh karenanya saya katakan, hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang tidak ada habis-habisnya, karena mempunyai taufik dan hidayah mau memasukkan anaknya di pondok pesantren. Sekarang ini sudah zamannya yang dikatakan oleh Imam Ghazali, zaman fitnah, zaman yang paling besar fitnahnya itu sekarang ini. Tambah tahun, maka tambah besar fitnahnya. Sampai akhirnya puncaknya fitnah itu adalah ketika Dajjal keluar nanti. Tetapi alhamdulillah, kalau kita semuanya itu mau memasukkan anaknya di pondok pesantren, berarti anak-anak kita dipersiapkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, tapi insya Allah selamat. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, Imam Ghazali mengatakan 1400 tahun yang lalu, wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman, kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin ada satu orang pun yang selamat maksud daripada Imam Ghazali kecuali kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Apa itu 4M itu? M yang pertama mondok. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak sampean semuanya mondok di sini. Itu sebuah kemuliaan, sebuah karunia yang besar daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, madin. Silakan masukkan anak kita dalam pendidikan formal, tapi siang hari masukkan madrasah dini yang ada di mana-mana. Kalau nggak mau juga yang kedua, jangan sampai luput dari yang ketiga. Apa yang ketiga? Mengaji kepada guru ngaji. Datangkan guru ngaji ke rumah kita, atau anak kita datang kepada guru ngaji untuk belajar ngaji dan belajar apa yang harus mereka ketahui daripada ilmunya Nabi kita Muhammad. Kalau luput yang ketiga, tinggal yang keempat. Nggak ada lagi yang kelima. Apa yang keempat? Majelis taklim. Alhamdulillah para ulama selalu mengadakan majelis taklim di mana-mana. Para ulama membangun pesantren di mana-mana. Para ulama membangun madrasah diniyah di mana-mana. Para alumni pesantren mereka mengajar ngaji di mana-mana. Sehingga 4 inilah yang bersumber daripada ilmu Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak melalui 4 ini jangan berharap akan bahagia hidupnya. Mohon maaf, saya berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti saya ini antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah begini-begini, saya seorang kiai, saya seorang habib juga, saya seorang doktor, saya seorang rektor juga. S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah di UIN Malang selesai dalam waktu yang singkat, belum sampai 3 tahun sudah selesai dengan predikat cum laude, sehingga tercatat sebagai mahasiswa tercepat dan terbaik. Alhamdulillah. Tapi saya mencari gelar itu bukan untuk mengajar,
untuk menjadi dosen tidak, tapi supaya kalau seumpama saya mengatakan kepada para hadirin hadirat yang tidak lain adalah saudara kami sendiri, bukan orang lain. Saya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, camkan baik-baik. Imam Ghazali mengatakan, saya punya abah sendiri Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah santri dan santriwatinya 17.000 orang. Yang maksud daripada saya mengucapkan begini, yang pertama, kami sudah tidak menerima murid baru lagi karena sudah penuh. Yang kedua, coba lihat bagaimana Habib Hasan sekarang, senangnya, bahagianya di kuburnya. 17.000 santri dan santriwati tidak mengaji, tidak sholat, tidak melaksanakan apapun daripada bermacam-macam ibadah di pondok, kecuali sebelum dicatat dalam catatan amal kebaikan mereka, dikirim dulu kepada abah saya. Ini yang harus kita persiapkan untuk nanti setelah kita meninggal nanti. Karena ketika kita meninggal, siapa akan menemani kita? Keluarga kita yang mana? Istri kita yang mana? Suami kita yang mana? Tidak ada, semuanya nafsi-nafsi, kecuali apa yang sedang kita bangun sekarang ini. Oleh karenanya, alhamdulillah, kalau saya mengatakan demikian tadi, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja pasti ada yang nyeletuk, wah itu ngomong begitu biar pondoknya itu penuh. Tapi kalau saya mengatakan demikian, saya sendiri seorang kiai, saya juga seorang rektor, saya sendiri juga seorang doktor, mau bilang apa? Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak mungkin ditampik, nggak mungkin ditentang. Apa itu? Akal. Bagaimana mungkin mereka tahu sesuatu yang menjadi sebab mereka itu bahagia di dunia kalau mereka itu tidak pernah belajar? Kita berharap istri kita menjadi istri yang solihah. Orang tua berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Begitu pula anak-anak dan istri berharap suaminya menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Bagaimana itu akan terjadi? Kalau seumpama dia itu tidak pernah belajar bagaimana cara menjadi orang soleh itu, bagaimana cara menjadi istri yang solihah itu. Oleh karenanya saya contohkan di sini ada 3. Yang semuanya itu akan kembali kepada pentingnya pendidikan agama ini seperti yang didapatkan oleh anak-anak kita di pondok ini, dan semoga mereka sampai tamat selesai di pondok ini dan kemudian menjadi ustadz yang membanggakan keluarga dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Contoh yang pertama saya sendiri. Saya alhamdulillah selesai di pondok pesantren, saya lanjutkan pendidikan di Al-Haramain. Saya belajar kepada Profesor Dr. Said Muhammad Abdul Maliki di Makkah. Saya juga belajar kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Semit di Madinah. Saya juga belajar kepada Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Bakar bin Ali Masyhur di Hadramut. Alhamdulillah, berkat didikan mereka, maka saya bisa memperlakukan orang tua seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya Bu, setiap hari kalau saya bersalaman dengan ibu saya cium tangannya. Saya cium dahinya, kemudian saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena itulah jimat saya. Karena itulah andalan saya di hidup saya. Memang benar, saya punya banyak karangan kitab, ada 26 karangan yang tersebar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya berdakwah di Nusantara ini bahkan di luar negeri, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada saya, maka pasti Allah ridho kepada saya. Saya sangat tahu, saya sering kali mendengar daripada guru-guru kami, hadis Nabi yang berkaitan dengan seorang ibu dan bagaimana keutamaan serta kemuliaan seorang ibu. Di mana disebutkan oleh Nabi SAW, beruntung yang masih punya ibu, beruntung. Dan beruntung yang masih punya orang tua, beruntung karena 2 pintu surganya masih terbuka lebar. Tapi kalau sudah tinggal 1, berarti tinggal 1 pintu yang terbuka baginya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, sudah tertutup sudah. Sulit mau buka lagi, sulit. Oleh karena itu, saya pernah mendengar sebuah hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW, di mana setiap kali ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang didengarkan oleh seluruh makhluknya Allah kecuali manusia tidak mendengarnya. Apa isi seruan itu? Isi seruan tersebut adalah, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau untuk meningkatkan derajatmu di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Saya tahu itu.
Oleh karenanya saya berlima bersaudara sudah bersumpah. Apa sumpah kami? Demi Allah kami tidak akan mengatakan tidak kepada apapun yang diminta oleh ibu saya. Walaupun nyawa yang diminta saya akan berikan. Kenapa kami lakukan? Karena kami tahu sekarang ibu saya dalam keadaan sudah sepuh, ada penyakit Parkinson. Setiap hari kami itu menjaganya, gantian, berjalan, tertatih-tatih. Tapi kami tetap ikhlas, tetap senang, tetap bahagia. Kenapa? Karena didikan. Sementara anak kita kalau nggak pernah belajar di pondok pesantren, nggak pernah terdidik di madrasah diniyah, nggak pernah mengaji kepada guru ngaji, nggak pernah hadir majelis taklim, bagaimana mereka akan tahu bagaimana kedudukan orang tua yang setinggi itu? Nggak bakal tahu mereka. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala karena ibu-ibu, bapak-bapak sudah mau memasukkan anaknya pondok pesantren. Semoga terus dapat hidayah sampai akhir hayatnya dalam keadaan selalu berada di bawah riayah dan inayah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abah saya, contoh yang kedua, semuanya itu bersumber daripada kenapa kami begini? Karena kami ini adalah pernah mondok. Karena kami pernah dididik oleh para guru-guru yang mendidik dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Beliau seorang da'i, beliau seorang pengasuh, beliau juga pernah jadi seorang pedagang, beliau juga pernah menjadi seorang politisi. Tapi kata beliau kepada anak-anaknya semuanya, tidak ada satu pekerjaan pun yang lebih baik, lebih membahagiakan, lebih membanggakan daripada kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya dalam dakwah ini. Sehingga beliau bernazar kepada seluruh anak-anaknya itu ketika dilahirkan, ini saya akan abdikan untuk Nabi kita Muhammad SAW, supaya ngabdi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah anak-anaknya saya punya abah semuanya terjun dalam dakwah, dan semoga diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab kami berkumpul dengan orang tua kami insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Abah saya ini mungkin ada yang bisa meniru atau mau meniru. Abah saya ini bu, 3 hari sebelum meninggal dunia, Habib Hasan Baharun itu memanggil anak-anaknya di kantor. Saya datang dan 4 saudara saya semuanya datang. Kemudian abah saya berkata begini, pondok ini dibangun, tanahnya, rumahnya, maupun mobil-mobilnya itu dibeli bukan semuanya dengan uangnya donatur, uangnya pondok, ada uangnya Abi. Abi kan seorang kiai, seorang pengasuh. Ada wali santri datang memberikan hadiah buat Abi, itu uangnya Abi murni. Abi juga dakwah, Abi dapat hadiah, itu uangnya Abi. Abi juga dagang, kecil-kecilan, itu juga uangnya Abi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga aban kaula nikah tak ninggal lagi warisan sepeser pun. Tapi napa debuna abana kaula marena adebu nedak nekah gelek. Katanya abah saya, jangan sampai kalian berpikiran bahwasanya saya ini adalah ayah yang tidak baik, ayah yang jahat, tidak meninggalkan harta waris kepada kalian. Tidak. Abi ini bukan pemberi rizki buat kalian. Yang memberikan rizki itu adalah Allah. Abi ini bukan menjamin masa depan kalian. Yang menjamin masa depan kalian itu adalah Allah. Sedangkan Abi sebagai seorang ayah, pekerjaan Abi itu sebagai seorang ayah hanya menjadikan kalian itu soleh dan solihah. Kenapa? Kalau kalian sudah menjadi soleh dan solihah, nggak usah khawatir lagi orang tua. Karena Abi sangat berkeyakinan dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawallas solihin. Allah sendiri yang akan mengurusi orang-orang soleh. Urusan makannya, urusan minumnya, urusan rumah tangganya, urusan mobilnya, semuanya. Alhamdulillah, walaupun saya punya abah tidak meninggalkan harta waris, tapi semua anak-anaknya itu punya mobil, punya rumah sendiri. Ini lihat bagaimana keyakinan saya punya abah ini. Begitu pula di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini yang mewarisinya, artinya mewarisi apa? Mewarisi, menikmatinya, bahagia dengannya hanya orang soleh saja dan solihah. Kalau nggak soleh nggak bakal nikmat. Kita menjadi pedagang nggak soleh nggak bakal nikmat hidupnya. Kita menjadi istri nggak solihah nggak bakal nikmat hidupnya. Kita menjadi suami nggak soleh nggak bakal nikmat hidupnya. Yang bakal nikmat hidupnya di dunia ini hanyalah
hamba-hambanya Allah yang soleh. Siapa yang soleh? Yang soleh itu adalah yang melaksanakan semua hak-haknya Allah dan melaksanakan semua hak-haknya manusia. Itu orang soleh namanya. Semoga kita semua dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang soleh dan solihah. Di mana kita itu bisa menjadikan anak-anak kita orang soleh dan solihah? Tergantung pada orang tuanya. Kalau orang tuanya punya ilmu, bisa mendidiknya, silahkan. Insya Allah bisa jadi anak soleh dan solihah. Tapi kalau nggak bisa mendidiknya sendiri, letakkan di pondok pesantren, letakkan di tempat-tempat madrasah diniyah, letakkan di tempat-tempat mengaji, letakkan di dalam hadirkan mereka di dalam majlis-majlis taklim. Di tempat itulah akan dibina, akan ditempa, akan dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jangankan kita mempunyai keinginan untuk mewakafkan semua harta kita. Kalau seumpama niat semacam itu kita utarakan saja kepada keluarga, bagaimana kira-kira kepada keluarga? Pasti mereka menentangnya. Kenapa? Karena kita belum sampai ke batas orang soleh yang sangat yakin, walaupun saya tidak meninggalkan harta sama sekali kepada anak-anaknya, tapi kami sangat yakin dengan janjinya Allah. Saya masih teringat janji saya sebagai guru di Pondok Dalwa pada waktu itu tahun 98, itu dikasih, saya punya abah, uangnya itu cuma 500.000, 250.000 sampai 500.000. Apa katanya saya punya abah kalau ngasih gaji saya itu, ini kumpulkan nanti insya Allah bisa umroh katanya. Saya sempat tertawa dalam hati saya, uang segini mau umroh, kapan kumpulkannya? Mana saya harus menggunakannya dan sebagainya. Tapi subhanallah, saya punya abah meninggal dunia tahun 99, 6 bulan berikutnya saya sudah umroh. Berkah. Yang penting itu dalam harta benda itu berkah. Berkah itu nggak mungkin kita dapatkan dengan maksiat, nggak mungkin. Semuanya itu dalam keadaan taat itu kita dapatkan. Itu ayah saya. Yang terakhir, ibu saya. Saya punya ibu, alhamdulillah, beliau pernah belajar di pondok Cerungan yang ada di Ganding sana. Alhamdulillah, ayahnya ibu saya Habib Muhammad Hinduan belajar pada Kiai Khalil 5 tahun, belajar ke Kiai Ghazali 5 tahun, belajar di Kiai Karai 5 tahun, sehingga mendidik anak-anaknya itu luar biasa. Jadilah seperti ibu saya Syarifah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan, yang sampai sekarang saya keliling kemana-mana belum pernah saya melihat seorang istri, seorang ibu yang solihah seperti ibu saya. Alhamdulillah saya bangga. Kenapa? Demi Allah saya bersumpah di tempat ini, wallahil azim saya bersumpah, ibu saya bersama ayah saya kumpul bersama sebagai suami istri selama 27 tahun. Dari tahun 71 sampai 99 kira-kira. Itu demi Allah semenjak kecil kami itu mengingat sampai meninggal dunia tidak pernah terjadi pertengkaran. Enggak pernah ibu saya sama abah saya itu bertengkar, enggak pernah. Saya bersumpah lagi, wallahil azim saya punya ibu. Dari semenjak kami kecil sampai ayah saya meninggal enggak pernah sekalipun marah kepada suami, enggak pernah. Minta kepada suami enggak pernah, membantah kepada suami enggak pernah. Demi Allah saya bersumpah dari semenjak kecil sampai sekarang enggak pernah ibu saya bicarakan orang lain. Menggibah orang lain enggak pernah. Sampai sekarang dalam keadaan sakit semacam itu tetap beliau itu tidak pernah terdengar suara aduan, aduh sakit ini sakit itu, enggak pernah. Padahal pernah sempat jatuh, kemudian yang namanya mangkoknya itu yang menyambungkan antara pinggul dengan paha itu pecah. Sehingga bisa dibayangkan sakitnya bagaimana, kan ini tempat tumpuhan badan. Tapi subhanallah begitu itu terjadi, jatuh kemudian dioperasi, diganti, sampai kemudian berjalan lagi, belajar lagi, nggak pernah dia mengatakan, aduh sakit sini, nggak pernah. Setiap 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Kenapa beliau menjadi seperti ini? Tahu, belajar. Tapi kalau orang nggak belajar, bagaimana dia akan tahu? Oleh karena beruntung dan cukup satu hadis yang menunjang akan hal itu, di mana Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, maka Allah akan memberikan lintasan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Sehingga yang mau belajar di pondok pesantren, maka insya Allah ilmunya itu yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupannya. Bahagia di dunia, bahagia sampai di akhirat. Bahagia walaupun dalam kehidupan ini tidak enak, tetap bahagia. Apakah ada contohnya Habib? Kehidupan yang tidak enak tapi bahagia? Ada. Mohon maaf Bu, kalau seumpama kita sakit, kita pergi ke mana? Entar kakak mah Bu, mohon sakit. Kak dokter,
Bi dokter Enapa Aki, diapakan sama dokter ayo? Suntik, ada orang sehat suntik mau? Sakit, ya kan? Suntik itu sakit. Tapi karena kita itu dalam keadaan sakit, mau kita disuntik. Sudah disuntik, sudah dioperasi kadang-kadang, udah itu dokternya kasih uang lagi. Nah, berarti apa? Sakit, nggak enak tapi ngasih uang, ikhlas ngasih uangnya pada dokter. Berarti itulah contoh daripada kehidupan yang tidak enak tapi nyaman kita menjalaninya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita punya harapan setelah disuntik sakitnya sembuh. Begitu pula ketika kita jalan. Ketika kita jalan kemudian keselio. Kita bawa kemana kaki kita yang selio? Ke tukang urut. Ketika diurut sakit apa tidak? Sakit luar biasa. Tapi ketika sakit kita biarkan, kita tahan. Bukan berarti kita berhenti, sudah sakit gak enak. Teruskan. Udah itu dikasih uang lagi tukang urutnya. Kenapa? Karena ada harapan setelah diurut akan sembuh. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun di antara kita yang dicoba dengan cobaan di dunia ini, kalau dibandingkan dengan cobaannya Nabi tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, Nabi Muhammad dilempari kotoran di pintunya, Nabi Muhammad dicekiknya, Nabi Muhammad sampai giginya itu patah ketika masuk dalam jebakan yang dibuat oleh mereka musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW daripada orang-orang Quraisy itu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad menjalaninya sabar, menjalaninya nikmat. Bahkan ketika masuk ke Taif, ketika beliau itu dilempar-lempari sampai berdarah-darah itu badannya, maka di saat itu malaikat Jibril datang dengan geramnya dan berkata, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa 2 malaikat penjaga gunung ini untuk tunduk kepada perintahmu. Kalau engkau mau tempat mereka berpijak aku angkat, kemudian aku angkat sampai ke pertengahan langit, lalu kemudian aku kembalikan ke dunia dalam keadaan terbalik, seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Kalau enggak mau, maka 2 malaikat penjaga gunung ini akan mengangkat gunung tempat yang ada di sekitar mereka, kemudian akan dibenturkan di atas mereka sehingga mereka akan binasa saat itu juga. Apa kata Nabi Muhammad? Galla, la, tidak ya wahai Jibril. Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Mereka itu melakukannya kepada aku karena mereka enggak tahu kalau aku ini adalah nabinya. Kalau mereka tahu, tidak akan mereka melakukan seperti itu. Ah, ini salah satu contoh. Lihat bagaimana Nabi Muhammad menikmatinya. Walaupun luka menikmatinya. Kenapa? Datang daripada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW punya tetangga sejelek-jelek tetangga. Di mana Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi pintu rumahnya itu dilempari kotoran. Bukan kotorannya kucing, bukan kotorannya ayam, tapi kotorannya manusia. Paling baunya kotoran. Dilempar, dilumuri di pintunya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad buka pintunya, ada kotoran, dibersihkan oleh Nabi. Setelah dibersihkan, dibuang di tempat sampah sambil bergumam dan berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Apakah berarti Nabi SAW mengatakan demikian untuk menghibur dirinya? Tidak. Tapi beliau menyampaikan sesuatu yang menjadi hakikat yang sebenarnya terjadi. Apa itu? Berkat Nabi Muhammad sabar, tidak membalas tetangganya tersebut. Apa yang dapat oleh Nabi Muhammad? Cintanya Allah kepadanya bertambah, pahalanya Allah bertambah, derajatnya tambah tinggi. Berkatnya siapa? Berkatnya tetangga itu. Sehingga Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Oleh karena itu para hadirin hadirat dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukurlah, nggak ada habis-habisnya karena punya anak berada di pesantren. Jangan sampai kita punya anak seperti anak yang kemarin saya lihat, di mana waktu saya mau berangkat dakwah, ada satu orang yang gitaran, main gitar di kuburan. Sehingga saya tegur, anak muda, apa tidak ada lagi tempat sehingga kamu itu gitaran di kuburan? Apa jawabnya anak muda itu? Dengan lugunya dia berkata, loh Beb, ini kan kuburan ayah saya Beb. Loh apalagi kuburan ayah kamu? Kesian nanti diazab oleh Allah Ta'ala, itu gitar kan gak boleh dalam agama. Apa katanya anak muda itu? Dengan lugunya dia berkata begini, ya gimana lagi Beb, saya kan ingin mendedikasikan sesuatu kepada ayah saya. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada ayah saya. Saya bisanya cuma gitaran Beb. Apa kata saya? Kenapa kamu gak baca tahlil? Kenapa kamu gak baca Quran saja? Gak usah pakai gitaran. Jawabnya anak muda itu, saya gak bisa Beb. Mau kita punya anak seperti itu? Alhamdulillah masukkan anak kita dalam pondok pesantren ini. Sehingga nanti paling sedikit, nanti mereka itu bisa membacakan doa untuk kita. Dan itu yang dikatakan dan disampaikan Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Jika seorang Bani Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah,
wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun solihun yad'u lahu, paling sedikit anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh. Semoga anak-anak kita yang belajar pondok ini maupun belajar di pondok-pondok yang lainnya dijadikan Allah Ta'ala sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga kita termasuk yang mendapatkan jariah daripada anak soleh kita. Dan semoga pondok ini menjadi pondok yang terus tambah besar, membahagiakan, menjadikan Nabi SAW senang dan gembira kepadanya. Semoga kiai di pondok ini, Kiai Khalid dan juga Kiai Furqan, begitu pula semua para guru-gurunya, seperti yang dikatakan dan disampaikan oleh saya punya abah. Abah saya berkata begini, sabarlah para guru-guru, sabarlah para kiai-kiai, sabarlah para ustadz-ustadz di dalam mengayomi, di dalam mengasuh, di dalam membina anak-anak santri ini. Kenapa? Kita ini bekerja bukan kepada manusia, tapi kita bekerja kepada Allah dan Rasulnya. Paling sedikit Rasulullah akan membalas kita semuanya. Begitu pula mereka yang menyumbang donatur, para pondok-pondok pesantren dan madrasah diniyah, ketika meninggal dunia Rasulullah hadir bersamanya. Semoga kita termasuk yang dihadiri oleh Nabi Muhammad ketika meninggal dunia dalam keadaan dihadiri oleh Nabi Muhammad, dan semoga kita semuanya termasuk yang dirahmati, diberikan anugerah Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu laysa bana illa ma katabtahu alaina والرضا بما قسمت علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقترجنا عما سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ضعفت عنه قوتنا وقصر عنه أمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجري على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وحسن به يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المعاد يا اللهم الآن بالخيرات والمسرات والفرح والسرور والإلم والنور. Waj'al man ta'lam bi hadzal ma'had ya Allah minat talaba wat talibat minal ulama'il amilin wad du'atil mukhlisin wa minal aghniya annafinal ismin wa la isaba fi yaumiddin mahfudin min jalil fitan ma dhahara minha ma batan fid dunya wa din mutakhaliqin bi ahli sayyidil mursalin mustaqimina fi ta'ati rabbil alamin maftuhin alim futarifin wa faqihum fid din wa alihum tasir ta'wil mu'afa sadim jamil amrat wal asqam min amrat qalbiyah wa man tala umru asna amalu wa man yahdu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatin Nabi SAW wa ru'yatin Nabi SAW yaqdatan wa manaman fid dunya qabla al-akhirah ala hazini wa kunniyatin salihah wa ala man wasal salih al-fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.